Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Kandi Pesona dengan NIM D111211061 dari Departemen Teknik Pertambangan. Sekarang saya akan mereview kembali materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia yang menyangkut tentang perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi kemaritiman Indonesia di bidang perikanan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di kawasan Indonesia Timur rata-rata kedalaman laut 4.000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di tambak adalah ikan bening dan udang. Kekayaan alam Indonesia berupa ikan banyak diambil nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan, yaitu Laut Arafuru, Papua di perairan Indonesia Timur. Potensi potensi kemaritiman Indonesia pada hutan mangrove. Salah satu potensi sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan tembakau. Hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara, sungai, atau laguna. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dengan total 3,2 juta hektar yang merupakan 22,4% dari total luas hutan mangrove dunia. Dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Yang pertama, fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Hutan mangrove juga dapat menstabilkan garis pantai, mengurangi erosi dari gelombang badai, arus, gelombang, dan pasang surut. Hutan mangrove dapat menjaga kualitas air dan mengurangi polusi dengan menyaring material tersuspensi dan mengasimilasi nutrisi terlarut. Yang kedua, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kegunaan kayu bakau untuk bahan kayu bakar, bahan pembuatan arang, dan bahan pembuat kertas. Fungsi ekonomis lainnya yaitu sebagai tempat rekreasi seperti hutan wisata mangrove. Potensi kemaritiman Indonesia yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang berasal dari kata terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur atau kerangka tubuhnya. Untuk kerangka tubuhnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia bukan hanya dari luasnya, tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga tertinggi di dunia. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Terumbu karang mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Fungsi dan manfaat terumbu karang yang pertama yaitu sebagai pelindung ekosistem pantai. Terumbu karang akan menahan dan mencegah energi gelombang sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen. Terumbu karang mempunyai kemampuan untuk memproduksi oksigen sama seperti fungsi hutan di daratan sehingga menjadi habitat yang nyaman bagi biota laut. Yang ketiga, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup. Terumbu karang menjadi tempat bagi hewan dan tanaman yang berkumpul untuk mencari makan, berkembang biak, membesarkan anaknya, dan berlindung. Manfaat keempat yaitu sebagai sumber obat-obatan.
Pada terumbu karang banyak terdapat bahan kimia yang diperkirakan bisa menjadi obat bagi manusia. Fungsi yang kelima yaitu fungsi objek wisata. Terumbu karang yang bagus akan menarik minat wisatawan pada kegiatan diving karena variasi terumbu karang yang berwarna-warni dan bentuk yang memikat merupakan atraksi tersendiri bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Sekian dari saya.